Ini adalah hasil setelah proses pengecatan, dan jika kita lihat dari jarak dekat, partikel mutiaranya memang sedikit agak kasar karena memang siralik dan pel itu ada sedikit perbedaan. Tetapi yang kita bahas adalah bagaimana cara dan proses pengecatan putih mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang selalu menyimak video-video saya. Untuk kali ini saya akan membahas soal cara atau proses aplikasi warna white pearl atau putih mutiara. Jadi yang disebut white pearl itu adalah putih mutiara yang sering disebut di tempat-tempat kalangan awam seperti saya. Banyak yang tanya bagaimana cara aplikasi white pearl atau putih mutiara, dan ini khususnya buat pemula karena kalau udah senior pastinya tidak akan bertanya. Nah, bagaimana sih cara aplikasinya? Sepertinya aplikasi warna putih mutiara ini tidak jauh berbeda dengan warna-warna lain, yaitu dengan cara cat dasar dan mutiara lalu pernis. Bedanya adalah cat mutiara itu biasanya dan sering yang memang dilakukan adalah 3 kali aplikasi atau biasa disebut 3-coat system atau 3 tahap. Nah, tahap apa saja yang diaplikasikan? Aplikasi pertama yaitu base coat atau lapisan dasar seperti biasa, yaitu cat putih. Setelah cat putih rata dan tertutup semua, baru setelah flash off dengan waktu yang ditentukan, yaitu aplikasi mutiara atau pearl tersebut, dan setelah itu baru pernis. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, ngecat warna silver pun itu termasuk three-coat system, sahabat. Ngomongnya agak susah. Three-coat system yaitu 3 tahap, tapi dengan warna silver atau metalik itu warna yang kita semprotkan yaitu cat lapisan dasar dan drop coat itu cat yang sama. Tetapi jika putih mutiara, mutiaranya itu berbeda dengan base coat. Kalau warna silver hanya diencerin saja dan dia aplikasikan drop coat. Nah, bedanya itu aja, tapi secara aplikasi itu sebenarnya sama, sahabat. Jadi tidak terlalu beda. Tetapi bagi orang awam tentunya yang belum pernah melakukan atau aplikasi warna mutiara ini tentunya agak sedikit takut dan cenderung lebih was-was. Seperti saya waktu belum pernah ngecat warna mutiara juga takut karena belum pernah aplikasi, dan cara aplikasinya bagaimana itu memang agak sedikit berbeda. Bahkan jika salah aplikasi warna mutiaranya juga bisa mottling seperti warna metalik. Jadi kalau kita sudah terbiasa ngecat warna silver, berarti kita bisa ngecat warna mutiara. Karena warna yang paling susah itu warna silver, warna standar. Sebenarnya nggak susah, tapi harus lebih sabar, sahabat, dan harus lebih telaten karena setiap aplikasi silver biasanya udah kita cek sebelum pernis sudah bagus. Ketika kita pernis ternyata setelah mau keluar dari open atau setelah kering ternyata ada baret, ada bocel atau ada boldem. Nah, itu yang biasanya terjadi pada warna silver, makanya dikatakan susah dan sering blorok atau mottling. Dan aplikasi ini ada panel yang ingin di blending, cuman teori kali ini bukan masalah blending warna mutiara, tetapi cara aplikasinya nanti saya akan berikan. Dan cara aplikasi blending di warna mutiara ini memang sedikit berbeda.
karena adanya mutiara, jadi kita lebih ekstra, atau memang ada teorinya di dalam suatu produk. Dulu pernah saya di trial, dan memang perbandingan antara cat, thinner, dan mutiara itu berbeda. Nanti kalau ada warna-warna seperti ini lagi, saya pasti akan berikan pengalaman saya, sahabat. Dan teman-teman perlu tahu bahwa saya memberikan teori ini bukan berarti saya promosi di bengkel saya. Itu sangat salah, sahabat, karena di sini saya hanya fokus untuk memberikan teori saja. Jadi saya di sini tidak mempromosikan bengkel saya atau tidak mempromosikan suatu produk yang saya pakai. Jadi yang beranggapan seperti itu salah, dan di sini saya tidak ada niat untuk memamerkan hasil aplikasi saya, tapi di sini saya hanya mencontohkan bagi orang-orang yang ingin belajar dan memberikan teori yang benar. Jadi sahabat, jangan berpikir bahwa saya ini hanya memamerkan hasil, karena setiap tukang cat juga pasti mengalami kegagalan. Tetapi di sini yang saya berikan bukan suatu kegagalan, tetapi suatu teori dan cara atau proses pengecatan yang benar. Saya rasa sambutan yang saya berikan cukup itu saja, sahabat. Sekarang kita langsung saja melihat bagaimana cara aplikasinya. Yang pertama pastinya teman-teman tahu, jadi kita simak saja. Dan sebelum menyimak, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe channel saya, karena dengan subscribe saya lebih semangat lagi untuk membangun channel saya. Dan kenapa saya suaranya ini harus kenceng, sahabat? Karena kalau nggak kenceng, suaranya tidak akan terdengar karena terlalu bisingnya suara open. Dan jika memakai mikrofon pun itu tidak terpengaruh, justru malah tidak meredam suara. Tapi dengan adanya HP yang saya pakai ini agak sedikit meredam suara lah, sahabat. Jadi yang saya bahas bukan masalah peredam suara, tapi bagaimana cara aplikasinya. Yuk sekarang kita simak saja supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama tahu. Oke sahabat, sebelum kita melakukan aplikasi, kita ambil posisi yang enak dulu. Setelah itu kita tutup bagian boxy, dan setelah itu kita ratakan keseluruhan. Aplikasi warna putih atau warna dasar ini seperti aplikasi warna putih pada umumnya, yaitu setelah kita tutup boxnya, lalu kita ratakan keseluruhannya tanpa kita drop code. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya, atau yang ingin memberikan masukan atau saran untuk memperbaiki channel saya, silahkan berikan masukan di dalam komentar, atau yang ingin bertanya, insya Allah saya akan jawab jika saya bisa menjawabnya. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung dengan channel saya supaya tidak tertinggal dengan video-video saya terbarunya, silahkan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel saya. Dan ini adalah aplikasi terakhir untuk warna dasar, dan saya melakukannya seperti biasa, yaitu dengan cara double coat atau langsung 2 lapis dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tapi kalau di luar ruangan biasanya saya tidak double coat, sahabat. Biasanya saya melakukan tunggal coat, yaitu 1 lapis. Setelah 1 lapis sampai ke depan, menunggu beberapa menit, lalu 1 lapis lagi sampai selesai. Dan jika teman-teman melihat di sini, melihat proses pengecetan yang saya aplikasikan, teman-teman juga mendapatkan teori yang saya bagikan kepada teman-teman. Jadi tidak hanya melihat prosesnya, tetapi juga mendapatkan teori supaya kita tahu
Karena teori itu sangat penting sahabat. Apabila kita melakukan aplikasi, misalkan kita mempunyai kegagalan atau terdapat suatu masalah, jika ditanya kepada orang lain atau ditanya kepada customer, kita bisa menjawabnya dengan akurat dan menjawabnya bukan dengan asal-asalan. Jadi cuman begitu sahabat, cara aplikasi warna putih mutiara. Karena warna solid kalau sudah tertutup kita kan nggak perlu drop code, cuman ya gitu aja. Teorinya sama seperti aplikasi warna solid seperti yang lainnya tanpa mutiara. Bedanya di sini setelah kita melakukan base code, kita akan melakukan drop code seperti maksudnya melakukan aplikasi mutiara atau pearl. Tapi jika di warna silver kita melakukan drop code, cuman drop code-nya itu memakai cat sama seperti base code, tetapi warna putih mutiara ini mutiara berbeda dengan cat dasarnya. Jadi kita harus melakukan 3 tahap. Yang seperti saya bilang tadi, jika kita sudah sering melakukan aplikasi warna metalik atau silver atau abu-abu atau grey, berarti kita walaupun belum pernah mencoba ngecat warna mutiara, berarti sama, nggak ada beda jauhnya. Yang penting yang pertama kita harus melihat jika tidak di block, jika tidak di blending, kita harus bisa memperhatikan partikel mutiaranya tersebut. Jika agak kasar, misalkan dia pearl tapi kasar, berarti kita sedikit kurangi thinnernya supaya agak lebih kental dan anginnya lebih kecil sedikit daripada normal, supaya dia terlihat seperti kasar dan lebih cenderung lebih padat. Karena warna-warna mutiara tertentu biasanya juga ada yang kasar dan ada yang halus. Oke, sekarang kita langsung saja pencet tombol subscribe-nya sahabat. Setelah itu kita langsung melakukan aplikasi drop code. Dan ini adalah aplikasi mutiaranya sahabat. Jadi mutiara yang saya aplikasikan seperti saya mengaplikasikan drop code pada warna-warna metalik, akan tetapi ini agak sedikit medium dibandingkan dengan warna metalik. Akan tetapi ada beberapa produk yang menyarankan dari lapis pertama mutiara itu basah, setelah basah baru kita drop code. Tetapi yang saya pakai adalah dari lapis pertama, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, itu pun sudah cukup dan tidak terlalu memakan bahan yang terlalu banyak. Dan perbedaan antara pearl dengan siralik yang mencolok adalah pearl itu cenderung halus dan siralik itu cenderung ke partikelnya lebih kasar daripada pearl. Jadi siralik cenderungnya kasar, pearl cenderungnya halus, tapi itu sama-sama mutiara dan cara aplikasinya juga sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja siralik kasar dan pearl partikelnya halus. Oke sahabat, sekarang kita langsung melakukan aplikasi terakhir, yaitu pernis. Dan ini memang harus hati-hati. Jadi teman-teman perhatikan, yang mau belajar silakan simak sampai akhir, supaya dari awal sampai akhir teman-teman bisa menyimak dan bisa memperhatikannya. Oke sahabat, sekarang saya akan menjelaskan pernis yang saya pakai, tekanan dan lapisan. Yang pertama,
Pernis yang saya pakai adalah tipe MS dan perbandingannya 2:1/5%. Artinya jika pernisnya 500 cc, hardenernya 250 cc, dan tinernya sekitar 80 cc. Dan tekanan angin yang saya pakai sekitar 2-2,5 bar, sahabat. Nanti jika regulatornya sudah datang, karena masih dalam perjalanan, saya belum bisa membuktikan atau memberikan contoh bar yang saya pakai. Dan ini adalah lapisan terakhir atau lapisan kedua pada pernis, pada top coat atau pada clear coat. Untuk settingan spray gun pada volume material, saya memakai putaran 2-2,5, tapi yang akurat sekitar 2/4 putaran, sahabat. Jadi nggak nyampe 2,5 putaran pada material volume. Nah, untuk setting time antara base coat untuk naik clear coat, saya sarankan memang sedikit agak lama, karena jika seperti biasa, seperti warna-warna lain, nantinya pasti akan absorb atau ngedrop clearnya sebelum dipoles. Karena dalam warna putih mutiara ini dia terlalu tebal dari warna-warna lain, jadi penguapan tinernya itu memang harus lama, sahabat. Jadi tidak baik kalau hanya flash off-nya atau setting time-nya pada pernis atau pada cat mau naik pernis itu terlalu sebentar. Saya sarankan minimal jika di luar ruangan sekitar 30 menit, sahabat. Jangan kurang dari itu supaya hasilnya gloss dan tidak ngedrop. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.